Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Safaat, NIM 1808 7271. Yaitu tugas pertemuan 12 pembentukan kondisi fisik yang berjudul Negara Pelatihan, yaitu puncak pencapaian kinerja atlet yang unggul adalah hasil langsung dari adaptasi atlet terhadap berbagai jenis dan metode pelatihan. Pelatihan adalah proses yang sangat kompleks yang diatur dan direncanakan dalam berbagai fase kompetitif. Seorang atlet mencapai kondisi pelatihan tertentu. Adapun sebagai hasil dari pelatihan yang terorganisir dan sistematis atlet, yaitu persiapan kompetitif transisi. Bentuk atletnya selama fase kompetitif, atlet sering terdengar mengatakan bahwa mereka dalam kondisi baik atau buruknya keadaan pelatihan terpenting ini dicapai sebagai hasil dari program pelatihan yang sangat terspesialisasi. Terdapat mendahului atau menghubungkan proses memuncak untuk kompetisi utama tahun ini. Faktor-faktor yang memfasilitas puncak, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh pelatih. Manipulasi yang tepat dari faktor-faktor yang dijelaskan di bawah ini memastikan bahwa seorang atlet cenderung memuncak secara memadai untuk kompetisi yang menjadi perhatian utama. Adapun metode identifikasi puncak adalah sulit kontroversial. Salah satu kriteria yang paling objektif tampaknya adalah dinamika penampilan atlet. Matveev et al. 1974. Hasil sedang adalah negara-negara pelatihan 101 dalam penyimpanan 2-3-5% dari kinerja terbaik, sementara kinerja rendah penyimpanan 3,5% dikelompokkan dalam zona ketiga. Yang pertama, faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi puncak. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan negara-negara olahragawan. Yang ketiga, faktor-faktor yang terkait pelatihan dan pelatihan. Negara yang luas. Memuncak adalah hasil normal atau positif dari program latihan yang diselenggarakan dengan baik dan dilakukan secara metodis. Sebagai hasil dari mengekspon atlet untuk latihan, kelelahan diperoleh tetapi dalam kondisi normal, paling dalam 12-24 jam. Penyebabnya dan identifikasi overtraining yaitu kondisi pelatihan patologis. Ini adalah hasil dari mengabaikan rasio pemulihan kinerja dan mengekspon atlet untuk latihan intensitas tinggi ketika dia dalam kondisi kelelahan, berbeda dengan submaksimum atau medium. Pelatihan intensitas tinggi membutuhkan fase regenerasi yang lebih lama. Ketika seseorang pelatihan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang memadai, bahkan pada waktu yang terlambat, ini atas dasar kelelahan residual. Keadaan overtraining
terjadi, jelas itu tubuh seorang atlet tidak dapat bergenerasi. Hasil dari overtraining adalah penurunan hasil dari kapasitas dan insomnia, nafsu makan yang buruk, keringat berat dan bahkan keringat malam. Perawatan pencegahan overtraining: ketika kondisi pelatihan berlebihan, identifikasi pelatihan harus dikurangi atau dihentikan segera, terlepas dari penyebaban. Jika keadaan overtraining sangat parah, selain latihan penting atau total, atlet juga harus dilindungi dari stimulasi dan keringanan. Ketika pelatihan hanya harus dikurangi, pelatihan tidak intensitas tinggi harus sepenuhnya dihilangkan dari pelatihan. Dan gaya hidup: gejala yang memfasilitasi identifikasi overtraining atau disusun berdasarkan data dari Bompa 1969, Ozalin 1971, dan Hare 1982. Israel atau 1963 mengidentifikasi dua jenis overtraining. Yang pertama, overtraining simpatik atau berdasarkan OL, adalah hasil dari eksitasi berlebihan atau terlalu menekan proses emosional. Istilah ini dipinjam oleh penyakit Besedow, ditandai dengan peningkatan metabolisme, proses fisik dan kimiawi tubuh, detak jantung yang tercepat, berkeringat. Gejala sarafnya lekas marah, gelisah, dan gangguan psikis. Sekianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan 12 pembentukan kondisi fisik. Salah dan jangan mohon dimaafkan. Saya Imam Syafaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.